Kolom dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan diri, nama saya Muhammad Hanif Ali, bisanya dipanggil Hanif. Saya dari Universitas Indonesia Hidayatullah, program studi terjemah semester 1. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali dengan saya Muhammad Hanif Ali. Kali ini saya ingin mempresentasikan dengan tema pengaruh perbedaan konsep i'rab dan fungsi sintaksis modern terhadap akurasi terjemahan verba transitif bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Nah, mungkin kalian di pondok tidak asing dengan namanya i'rab. Oke, langsung saja. Nah, latar belakang dari teks tersebut, teks bahasa Arab memiliki sistem i'rab yang kompleks. Gitu. Kompleks dengan artian mungkin yang tetap dan berurutan gitu ya. Dan yang kedua, linguistik modern menggunakan konsep fungsi sintaksis atau yang disebut biasanya subjek, objek, dan komplemen. Dan yang ketiga, perbedaan pendekatan mempengaruhi cara penerjemah memahami relasi makna. Yang keempat, verba transitif sangat sensitif terhadap kesalahan identifikasi subjek atau objek Anda. Jadi sangat sensitif terhadap kesalahan identifikasi. Makanya kita harus teliti dengan yang namanya i'rab tuh. Nah, tujuan penelitian menjelaskan perbedaan teoritis i'rab dan fungsi sintaksis. Yang kedua, menganalisis dampaknya pada penerjemahan fi'il mu'tadi. Yang ketiga, mengidentifikasi kesalahan struktur dalam penerjemahan. Dan yang keempat, mengusulkan model analisis terpadu. Nah, di sini tinjauan pustaka i'rab. Yang pertama, definisi i'rab menurut Nahwu Klasik. Nah, gitu. Jadi menurut i'rab Nahwu Klasik itu apa gitu. Terus juga tanda-tandanya i'rab seperti raf, nasab, jar. Peran i'rab dalam menentukan relasi sintaksis. Itu contoh kalimat yang maknanya berubah karena perbedaan akhir kata. Jadi kalimat tuh banyak ya. Nah, tentunya kalimat i'rab nih maknanya bisa berubah-ubah di akhir kata gitu. Nah, tunjangan pustaka fungsi sintaksis: 1. Objek, subjek, komplemen, dan keterangan. Yang kedua, penentuan fungsi berdasarkan struktur bukan morfologi gitu. Terus yang ketiga, posisi. Terus peran simastis dan hubungan dependensi. Dan yang ketiga, perbedaan fundamental dengan i'rab gitu. Nah, di sini verba transitif dalam bahasa Arab. Yang pertama, definisi fi'il mu'tadi. Kalian juga tidak asing, pasti pernah dengar apa itu fi'il mu'tadi gitu. Pasti kalian sudah tahu, khususnya yang dari lingkup pesantren. Nah, itu. Yang kedua, verba dengan 1 dan 2 objek. Yang ketiga, potensi ambiguitas fungsi objek.
Yang keempat, tantangan penerjemahan ke bahasa Indonesia. Jadi kita khususnya yang dari prodi tarjamah, kita harus tahu, kita harus paham gimana sih sistem penerjemahan dengan yang kita pelajari. Mungkin semester pertama kita banyak tahap-tahapnya untuk nanti ketika sudah masuk metode penerjemahan itu. Makanya kita disuruh pahami kayak contohnya ini gitu, kayak nahwu linguistik. Salah. Nah, yang selanjutnya temuan atau perbedaan konsep. Nah, di sini i'rab atau morfologis berbasis kasus gitu. Berbasis kasus. Yang kedua, fungsi sintaksis atau struktural berbasis relasi. Jadi relasi banyak gitu. Yang ketiga, dua sistem dapat menghasilkan interpretasi berbeda gitu. Yang dimaksud interpretasi mungkin hasilnya gitu. Yang terakhir, dampak signifikan pada verba transitif gitu. Nah, dampak penerjemahan. 1. Kesalahan subjek objek akibat fokus tunggal pada i'rab. Nah, yang saya sudah bilang tadi, kita tuh harus teliti dan paham supaya tidak kesalahan dalam objek atau subjek gitu. Yang kedua, ketidakcocokan struktur Arab atau Indonesia. Nah, jadi setahu saya orang Arab atau yang kita belajar bahasa Arab di Indonesia itu sangat berbeda. Contohnya kita lagi umroh atau haji, yang dimana di situ lingkungan kita itu banyak orang Arab, dan Arab di sana berbeda dengan Arabnya Indonesia gitu. Makanya kita harus memahami Arab yang seperti orang Arab ngomong di Arab gitu. Yang ketiga, kebutuhan pendekatan ganda untuk akurasi. Yang keempat, contoh kesalahan terjemahan umum itu. Kita harus, ya intinya kita harus teliti dengan penerjemahan bahasa Arab ke Indonesia atau yang lain. Nah, kesimpulannya, yang satu, perbedaan i'rab dan fungsi sintaksis berdampak langsung pada akurasi penerjemahan. Jadi tidak secara langsung i'rab dan fungsi sintaksis itu berdampak banget, dalam metode penerjemahan. Yang kedua, analisis i'rab saja tidak cukup gitu. Dengan kita menganalisis i'rab itu tidak cukup dalam metode penerjemahan gitu. Yang ketiga, integrasi dua pendekatan, terjemahan lebih tepat dan natural. Yang keempat, relasi tinggi untuk pembelajaran bahasa Arab. Tuh, kita harus memperbanyak kosakata dalam bahasa Arab supaya apa? Supaya kita tahu ini kosakatanya apa, kayak babun, pintu, terus kitabun, kitab, kolamun, pulpen, kayak gitu-gitu. Kita harus banyak membuka kamus gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya mengundurkan diri. Muhammad Hanif Ali.
Jika banyak salah atau kekurangan dalam mengucapkan saya atau menjelaskan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.